Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2911. Saya pribadi menyarankan agar kampanye anti pornografi dan anti kejahatan baru segera diluncurkan secara nasional, dengan fokus pada meluruskan kekuatan jahat yang ada di dunia bawah tanah. Selama kekuatan jahat dimusnahkan, plot pohon itu hidup pasti akan sia-sia. Liang Guosheng, Direktur Biro Intelijen Khusus China, adalah orang pertama yang mengemukakan pendapatnya sendiri. Pendapatnya dengan cepat mendapat persetujuan banyak orang, karena di Longguo, jika ada bahaya tersembunyi di dunia bawah tanah, akan ada gelombang penumpasan. Ini tidak akan menyelesaikan bahaya yang tersembunyi, tetapi akan menyelesaikan orang-orang yang mungkin menyebabkan bahaya tersembunyi. Bahaya. Jadi efeknya sangat bagus. Saya pikir ini adalah solusi sementara daripada penyembuhan permanen. Stephen mengemukakan sudut pandangnya sendiri. Tapi kami selalu menggunakan metode ini, kata Liang Guosheng. Mengapa kita harus menggunakan metode ini sepanjang waktu? Bukankah karena metode ini tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar, jadi kita harus menggunakan metode ini berulang kali, kata Stephen. Dunia bawah tanah adalah fakta objektif, dan hampir mustahil untuk memberantasnya. Utusan khusus Zhang berkata, daripada membasmi segala sesuatu tanpa tujuan, lebih baik menggunakan yang layak digunakan secara efektif dan mengatur orang-orang sosial dengan orang-orang sosial. Saya pikir itu mungkin untuk benar-benar menjaga dunia bawah tanah di bawah kendali kita selamanya, seperti penciptaan naga. Klan sama seperti mengelola seni bela diri, kelompok pertama anggota klan naga adalah mereka yang berada dalam seni bela diri pada waktu itu, bukan? Kata Stephen, maksudmu merekrut bagian, dan membiarkan bagian ini menyingkirkan bagian lain yang tidak mematuhi disiplin. Zhao Tuntian dengan cepat memahami pemikiran Stephen. Ya, ini dapat mengurangi beban kita secara maksimal, dan pada saat yang sama memungkinkan dunia bawah tanah berada di bawah kendali kita, membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, operasi khusus juga harus dilakukan. Kita harus membersihkan beberapa tumor kanker di masyarakat, dan juga masyarakat akan bersih dan cerah. Kedua rencana tersebut pasti akan memiliki efek ajaib jika diterapkan bersama-sama, kata Stephen. Tapi kuncinya sekarang adalah kekuatan seni bela diri juga telah merambah ke dunia bawah tanah. Mungkin sangat sulit untuk merekrut keamanan, kata utusan khusus Zhang. Kemudian mengerahkan kekuatan seni bela diri untuk bekerja sama dengan klan naga untuk campur tangan. Kami selalu mengabaikan satu hal sebelumnya. Kami selalu berpikir bahwa klan naga lebih tinggi dari seni bela diri, tetapi pada kenyataannya, klan naga juga di seni bela diri ini dia mungkin lebih tinggi dari sekte biasa, tapi sama sekali tidak lebih tinggi dari seluruh seni bela diri. Sebelum Ges memasuki klan naga diintimidasi oleh orang-orang seni bela diri untuk waktu yang singkat. Pikirkanlah, yang mana salah satu sekte utama berdiri untuk membantu klan naga kita saat itu? Stephen bertanya kepada Jalan. Zhao Tuntian dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian Zhao Tuntian berkata, tidak ada sekte yang membantu kami mengadopsi langkah-langkah tekanan tinggi, meskipun dapat menenangkan mereka, tetapi tidak dapat benar-benar meyakinkan mereka. Begitu kita menghadapi masalah, Wulin lebih cenderung berdiri di pinggir daripada membantu kami. Ketika saya masih bekerja di klan naga, lihat saya sangat sedih melihat situasi seperti itu. Kami adalah polisi Wulin, kami mengatakan kami mengelola Wulin, tetapi kami juga menjaga kedamaian Wulin. Mungkin masalah mereka untuk memilih bermata dingin, tetapi masalah terbesar datang dari kita. Saya pikir klan naga benar-benar perlu mengubah beberapa cara bergaul dengan orang-orang seni bela diri dan seni bela diri sekte. Sekarang ini mungkin kesempatan, kata Stephen. Old Xiao, bagaimana menurutmu?
Utusan khusus Zhang memandang Xiao Chentian dan bertanya. Saya pikir apa yang dikatakan Stephen benar, klan naga benar-benar perlu melakukan perubahan dan menyingkirkan penampilan superior mereka. Xiao Chentian mengangguk. Kalau begitu, Tun Tian, mari kita adakan pertemuan di dalam klan nagamu untuk membahas masalah ini, lihat bagaimana melanjutkannya, dan kemudian laporkan kepadaku secara tertulis, kata utusan khusus Zhang. Mengerti. Zhao Tuntian mengangguk. Sekarang Bogut telah dimusnahkan oleh Stephen, dan pohon kehidupan juga sangat terpukul. Dunia untuk sementara menghindari kemungkinan diperbudak, tetapi kita masih harus waspada terhadap kembalinya pohon kehidupan. Tindakan mereka di sekitar dunia mewakili tampaknya mereka belum menyerah, jadi semua orang harus cukup waspada. Utusan khusus Zhang berkata dengan serius. Semua orang mengangguk. Bab 2912. Ada satu hal terakhir. Ini sangat penting. Ketika Stephen pergi ke Stars and Stripes sebelumnya, saya secara khusus menyampaikan ini kepadanya, tetapi pada akhirnya dia tidak menyelesaikannya. Semua orang ada di sini sekarang. Kalau begitu saya mungkin juga beritahu semua orang tentang masalah ini, dan pekerjaan semua orang di masa depan juga harus fokus pada masalah ini, kata utusan khusus Zhang. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi serius. Semua orang tahu tentang metaverse, dan sejauh ini hanya ada satu kunci metaverse. Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara telah memperdebatkan masalah metaverse. Untuk mendapatkan tempat untuk memasuki metaverse, semua negara berbagai metode juga telah digunakan, menunjukkan pentingnya metaverse. Petik 2. Tapi, haruskah metaverse benar-benar ada di dunia ini? Dan hal-hal di metaverse jelas telah melampaui ini. Kondusif bagi perkembangan tertib seluruh dunia. Tampaknya, nilai kekuatan semua manusia meningkat pesat. Di permukaan, tampaknya setiap orang menjadi lebih kuat. Ini adalah hal yang baik, tetapi masalah sosial yang mengikuti itu telah mempengaruhi seluruh dunia, sehingga sekarang, setelah kita melarang pohon kehidupan, kita masih harus mencegah pengguna pohon kehidupan di masa depan untuk meluncurkan kerusuhan berskala global. Jika kemajuan masyarakat melebihi proses pembangunan normal, ini pasti akan menyebabkan pemutusan sosial, beberapa negara mungkin melambung, dan beberapa negara mungkin tidak mendapatkan apa-apa, dan dalam keadaan seperti itu, pola stabil dunia yang ada pasti akan rusak. Mempertimbangkan berbagai situasi. Sebelum Stephen pergi ke Stars and Stripes, saya menerima instruksi dari atas untuk disampaikan ke Stephen. Petik 2. Jika Stephen benar-benar menemukan kunci metaverse di Stars and Stripes. Petik 2. Itu mungkin. Petik 2. Minta dia untuk menghancurkan kunci metaverse, dan biarkan metaverse menghilang di dunia kita selamanya. Petik 2. Dan sekarang, Stephen belum menemukan kunci metaverse di Stars and Stripes, jadi saya harap semua orang dapat mengatur berbagai departemen, berkoordinasi semua kekuatan untuk mencari kunci metaverse di seluruh dunia. Setelah ditemukan, itu harus dihancurkan. Kode misinya adalah penjaga, dan tingkat kerahasiaan misinya adalah Z. Semua peserta, siapapun yang mengungkapkan misinya, akan menjadi kejahatan pengkhianatan akan dihukum, dan semua peserta akan dihukum sebagai pengkhianatan jika mereka mengetahui bahwa kunci alam semesta dirahasiakan dan mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Utusan khusus Zhang berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi serius. Wajah semua orang yang hadir berubah, terutama ketika mereka mendengar bahwa dua yang terakhir dituduh melakukan pengkhianatan. Itu membuat semua orang merasakan tekad. Bukankah lebih baik jika kita benar-benar menemukan kunci metaverse dan menggunakannya sebagai milik kita untuk mengembangkan kekuatan negara? Liang Guosheng mengerutkan kening dan mengajukan keraguannya sendiri. Metaverse itu seperti kotak Pandora, dan kunci metaverse adalah kunci kotak Pandora. Petik 2. Begitu kotak dibuka, keserakahan akan menelan segalanya. Kami adalah negara yang bertanggung jawab,
dan kami tidak berusaha mendominasi satu sisi. Apa yang kami harapkan adalah perdamaian jangka panjang dan stabilitas dunia. Menjelajahi bersama, atau menghapus metaverse, hanya ada dua pilihan, tetapi jika Anda menjelajah bersama, Anda dapat menjamin bahwa pihak lain tidak akan dapat mengungguli teknologi yang terkenal di dunia ini. Apakah Anda ingin mendominasi dunia? Alasan mengapa dunia kita mempertahankan kedamaian saat ini selama bertahun-tahun adalah karena adanya senjata nuklir, tetapi jika seseorang menemukan senjata di metaverse itu lebih kuat dari senjata nuklir dan dapat menghancurkan suatu negara dalam sekejap jadi, siapa yang dapat menghentikannya untuk menguasai dunia? Kami tidak ingin lebih banyak bogot muncul setelah jatuhnya satu bogot. Kita harus membunuh semua tanda di buayan. Inilah yang dipikirkan oleh para petinggi. Petik 2, katanya. Saya mendukung keputusan di atas, kata Stephen datar. Saya juga mendukungnya. Zhao Tuntian juga mengungkapkan pendapatnya. Kami mendukung. Yang lain berkata satu demi satu. Dalam hal ini, misi Guardian akan dimulai dari sekarang. Petik 2. Utusan khusus Zhang berkata, berdiri dari tempat duduknya, dan berkata kepada orang banyak, kesulitan dan hambatan yang mungkin kalian hadapi di masa depan lebih sulit daripada kalian. Dekade terakhir kehidupan kerja. Ada banyak kesulitan yang harus dihadapi, jadi saya ingin menyampaikan harapan terbaik saya kepada Anda semua, dan berharap Anda akan memenuhi misi Anda. Petik 2. Semua orang bangkit satu demi satu dan mengepalkan tangan mereka di utusan khusus Zhang. Pertemuan akan segera berakhir. Stephen dibawa makan oleh utusan khusus Zhang, dan semua orang yang hadir merasa iri karena mereka tahu dengan siapa Stephen akan makan malam berikutnya. Di meja makan, Stephen bertemu dengan Zhao Xijun. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya, tetapi Zhao Xijun tampaknya sudah sangat tua. Terlihat bahwa kebekuan Zhao Cucu telah memberikan pukulan besar baginya, tetapi semangat Zhao Xijun sangat baik. Ketika Zhao Xijun melihat Stephen, hal pertama yang dia lakukan adalah menepuk pundaknya dengan penuh semangat. Siapa yang mengira bahwa talenta muda kerajaan naga kita akan diekspor ke luar negeri dan menjadi pahlawan Federasi Kerajaan Star Spangled? Ketika saya mendengar berita itu, saya terkejut untuk waktu yang lama. Stephen, Anda tidak mengecewakan saya. Zhao Xijun berkata dengan emosi. Stephen menggaruk kepalanya. Saya memberitahu Anda semua hal baik. Apa yang Anda harapkan dari saya? Katakan saja, seolah-olah saya menjadi pahlawan karena harapan Anda. Stephen menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum di mulutnya, lagi pula, saya adalah orang yang sering mendengarkan ajaran orang tua itu dari jarak dekat. Saya berperilaku seperti orang tua itu dalam segala hal yang saya lakukan. Secara alami, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu bisa bicara. Zhao Xijun menatap Stephen dengan puas, lalu membawa Stephen ke tempat duduknya. Makanan dimulai dengan cepat, dan makanannya sederhana dan masakan rumahan, tapi rasanya sangat enak. Sudah jam 9 malam ketika Stephen selesai makan. Setelah meninggalkan tempat makan, Stephen melakukan panggilan telepon masing-masing ke Ren Xuesong dan Liu Ruyan, dan kedua panggilan ini juga meletakkan dasar untuk pola masa depan Longguo Jiangnan dan Ren Beiliu. Bab 2913. Keesokan harinya, Zhao Tuntian menelepon Stephen. Saya berencana untuk mengadakan semua sekte atas nama klan naga untuk membahas bagaimana menjaga stabilitas seni bela diri di era kekuatan yang melonjak. Di antara mereka, beberapa perilaku orang akan diatur secara ketat, seperti tidak bisa untuk berpartisipasi dalam perselisihan di dunia bawah tanah. Kata Zhao Tuntian di telepon, Li secara singkat memberitahu Stephen apa yang dia pikirkan. Sekte-sekte yang Anda rencanakan untuk dihubungi? Stephen bertanya. Shaolin, Mei, ini semua baik-baik saja. Saat ini, Shaolin adalah sekte nomor 1 dalam seni bela diri. Kita harus mencarinya.
Bahkan memungkinkan untuk membiarkan Shaolin membantu kita memimpin pertemuan seperti itu, kata Stephen. Shaolin, tidak apa-apa, apakah kamu berencana mengundang Wudang? Stephen bertanya. Wudang, aku tidak bermaksud mengundang. Sejak Wudang dibersihkan olehmu tahun itu sudah ditarik dari jajaran seni bela diri. Diperkirakan bahkan tidak akan bisa masuk 50 besar di seluruh Wulin. Meskipun para pemimpin Wudang saat ini semuanya mampu. Tidak apa-apa, tapi bagaimanapun, mereka masih muda, dan Wudang belum pulih dari pukulan terakhir, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu, jelas Zhao Tuntian. Undang mereka, kata Stephen. Undang mereka. Zhao Tuntian sedikit bingung mengapa Stephen melakukan ini. Wudang adalah sekte Taoisme yang terkenal, dan Taoisme adalah agama asli kerajaan naga kita. Aku tidak ingin Wudang menurun karena aku. Sekarang Wudang telah mengubah wajahnya, kita harus memberikan sekte yang telah diwariskan ini selama ribuan tahun lebih banyak kesempatan, dan saya tahu sekte Wudang salah satunya, orang itu. Sangat baik, kata Stephen. Kamu benar-benar mengenal seseorang dari faksi Wudang. Siapa? Zhao Tuntian bertanya dengan heran. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi jika ada orang itu di manajemen Wudang, saya yakin selama mereka memberi mereka sedikit bantuan, mereka dapat kembali ke puncak dalam beberapa tahun ke depan, kata Stephen. Kalau begitu, oke, saya akan meminta orang-orang di bawah untuk memberitahu sekte terlebih dahulu, kata Zhao Tuntian. Stephen mengangguk, lalu menutup telepon, mengingat orang bernama San Ke di benaknya. Orang itu berasal dari sekte Wudang, dan meskipun saya hanya bertemu dengannya sekali, saya belajar banyak dari percakapannya, jadi dia tidak keberatan membantunya semampunya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Klan Naga telah mengungkapkan kepada Wulin gagasan mengadakan pertemuan semua sekte untuk mempelajari arah masa depan Wulin. Dalam beberapa tahun terakhir, Klan Naga telah mengadakan banyak pertemuan serupa, yaitu untuk mengumpulkan berbagai sekte, dan kemudian meminta mereka untuk menjadi baik, patuh, dan tidak membuat masalah bagi Klan Naga. Untuk pertemuan semacam ini, banyak sekte kurang tertarik, karena pertemuan semacam ini lebih seperti pertemuan pemukulan. Klan Naga mengalahkan berbagai sekte dan faksi pada pertemuan tersebut, dan semua orang menghormati Klan Naga. Berbagai sekte dikagumi oleh ribuan orang di dunia seni bela diri, tetapi mereka harus menjadi cucu pada pertemuan Klan Naga, sehingga banyak orang yang tidak mau berpartisipasi di dalamnya, dan biasanya mengirim beberapa pemimpin kedua dan ketiga untuk berpartisipasi. Pertemuan. Namun, kali ini angin yang diungkapkan oleh Klan Naga berbeda dari sebelumnya. Pejabat senior dari seluruh Klan Naga telah mengirim pesan yang sangat penting ke sekte. Kali ini, Klan Naga mengadakan pertemuan, dan tidak akan lagi menghadapi sekte besar di masa lalu. Kali ini, Klan Naga akan fokus mempelajari tata kelola bersama seni bela diri dengan sekte utama. Begitu berita itu keluar, semua sekte terkejut. Tahukah Anda, Klan Naga selalu berada di atas seni bela diri, dan itu adalah manajer mutlak untuk semua sekolah dan faksi dalam seni bela diri, tetapi sekarang Klan Naga ingin menguasai seni bela diri bersama dengan berbagai sekte, yang ada di sejarah Klan Naga itu unik, dan perilaku seperti ini jelas merupakan prestasi lintas zaman untuk seluruh dunia seni bela diri. Berbagai sekte hampir secara kolektif naik ke pengadilan. Mereka akhirnya bisa berpartisipasi dalam pengelolaan Wulin. Mereka akhirnya dapat berubah dari dikelola menjadi manajer. Mereka akhirnya akan berdiri dan menjadi master. Bab 2914 segera. Setelah mereka menerima berita tersebut, sekte seni bela diri segera menyatakan kepada Longzu bahwa mereka sangat bersedia untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu, dan bahwa mereka akan dipimpin oleh master sekte dan tuan rumah untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Klan Naga juga merespons dengan cepat.
Mereka akan memanggil sekolah seni bela diri dengan reputasi dan kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Daftar spesifiknya belum ditentukan, dan perlu diselesaikan setelah penelitian internal. Oleh karena itu, setiap sekte memulai hubungan masyarakatnya sendiri, karena semua orang tahu bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut berhak untuk berpartisipasi dalam tindakan masa depan untuk mengatur seni bela diri bersama dengan klan naga. Beberapa tokoh seni bela diri terkenal juga menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan atas nama mereka sendiri. Tiba-tiba, perhatian seluruh Wulin terfokus pada pertemuan yang belum diadakan, dan banyak seni bela diri menunggu dengan sabar pengumuman daftarnya. Keesokan harinya, nama sekte pertama yang berpartisipasi diumumkan. Kuil Shaolin. Kuil Shaolin adalah yang pertama mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Ini diharapkan untuk seni bela diri, karena Kuil Shaolin adalah sekte satu yang memang layak di kerajaan naga. Jika Kuil Shaolin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, maka tidak ada sekte lain yang memenuhi syarat. Mengikuti Shaolin adalah sekolah MAI. Kekuatan faksi MAI sendiri tidak berada di peringkat 3 teratas dalam seni bela diri, tetapi dia didominasi oleh wanita, sejalan dengan tujuan agar wanita dapat mengangkat setengah langit, sehingga mereka adalah yang kedua yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pertemuan. Sekolah MAI diikuti oleh sekolah Kongtong, dan kemudian Taiji Quan Gaya Chen. Daftarnya diumumkan satu demi satu. Pada malam hari di hari yang sama, daftar sekolah ke-9 yang berpartisipasi dalam pertemuan diumumkan, dan daftarnya namanya Majia Tiexian Quan. 9 sekte telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, dan menurut informasi yang diungkapkan sebelumnya, klan naga akan mengundang 10 sekte teratas untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, yang berarti masih ada satu tempat tersisa, dan seluruh seni bela diri dunia sedang mendiskusikan kepada siapa tempat ini harus diberikan. Saat matahari terbenam, di ruang terbuka di depan aula utama Gunung Wudang, sekelompok pendeta Tao sedang berlatih pedang. Jumlah biksu Tao dalam kelompok ini sekitar 2-300, jumlah yang cukup banyak, tetapi tidak ada bandingannya dengan masa puncak sekolah Wudang. Pada puncak sekolah Wudang, setidaknya ada 1000 orang Tao. Pendeta berlatih pedang setiap malam. Mantan sekte No. 1 ini akhirnya jatuh ke kondisinya saat ini karena kasus buah yang terlibat. Banyak orang mengira bahwa fraksi Wudang tidak akan pernah pulih, namun kinerja fraksi Wudang dalam 2 tahun terakhir ini masih luar biasa. Di bawah kepemimpinan beberapa generasi muda fraksi Wudang sedikit demi sedikit keluar dari bayang-bayang skandal itu sedikit pulih. Beberapa orang memperkirakan bahwa jika faksi Wudang benar-benar ingin kembali ke puncak, mungkin diperlukan 2 atau 3 generasi. Lagi pula kejahatan yang dilakukan oleh faksi Wudang di awal terlalu serius. Ya, organisasi buah adalah musuh dari Stephen, dan Stephen sekarang menjadi yang terkuat di kerajaan naga. Semua orang percaya bahwa dengan Stephen, faksi Wudang tidak memiliki kemungkinan untuk bangkit. Hanya ketika Stephen mati, pengaruhnya akan hilang. Ya, mungkin faksi Wudang masih memiliki sebuah kesempatan. Di depan orang banyak, seorang pendeta Tao muda mengayunkan pedang kayu di tangannya. Dia adalah pemimpin orang-orang ini. Saat matahari terbenam, pendeta Tao berhenti menarikan pedangnya dan melambaikan tangannya untuk membiarkan kerumunan mundur. Pemimpin sekte saudara, seorang pendeta Tao berjalan mendekat dan berteriak sambil bertepuk tangan. Pemuda Tao tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Petik 2. Klan Naga sedang mengadakan pertemuan berbagai sekte untuk bersama-sama menguasai seni bela diri. Apakah kita benar-benar akan berjuang untuk itu? Pertemuan, maka itu adalah ide yang bagus. Bantuan untuk kami pasti sangat besar. Tanya sang Taois. Apakah menurutmu aku tidak ingin Wudang berpartisipasi dalam pertemuan akbar itu? Hanya saja dengan kekuatan kita saat ini, kita jauh dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu,
dan kita tidak keberatan jika kita mencoba untuk memenangkannya. Pemuda Tao menggelengkan kepalanya. Jika kakak senior Zhang San dapat menerobos, mungkin kita benar-benar dapat memperjuangkannya, kata pendeta Tao itu. Saudara laki-laki Zhang San telah mundur sejak dia kembali dari Stars and Stripes. Sudah hampir setengah bulan sekarang, dan dia masih tidak tahu apakah dia bisa menerobos, Tao muda itu berkata dengan melankolis. Tentu saja, saudara Zhang San memiliki bakat dan kecerdasan terbaik di antara kita, dan dia pasti akan dapat menerobos, kata pendeta Tao di samping. Saya harap begitu, kata pemuda Tao itu. Pada saat ini, ponsel pemuda Tao itu tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan menemukan bahwa itu adalah nomor dari ibu kota kekaisaran. Halo, siapa itu? Kata pemuda Tao itu, mengangkat telepon. Halo, apakah ini kepala sekte Wudang Chen? Tanya ujung telepon yang lain. Ini aku. Pemuda Tao itu mengangguk. Begini, saya Li Ruo dari Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga. Klan Naga kami berencana untuk mengadakan pertemuan di markas Klan Naga pada pertengahan bulan ini. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas masalah kerjasama pemerintahan seni bela diri dengan berbagai sekte. Bolehkah faksi Wudang bersedia mengirim seseorang ke pertemuan? Tanya ujung telepon yang lain. Apa? Pemuda Tao itu berkata dengan tidak percaya. Maksudmu, Klan Naga mengundang kita ke pertemuan itu? Faksi Wudangmu juga salah satunya, apakah kamu mau? Kata ujung telepon yang lain. Ya, saya bersedia, sangat bersedia, dan saya pasti akan pergi ke pertemuan secara langsung. Pemuda Tao itu berkata dengan penuh semangat. Oke, kalau begitu saya akan mendaftar untuk Anda di sini, dan seseorang akan menghubungi Anda dengan pengaturan rencana perjalanan yang relevan. Saya berharap Anda hidup bahagia. Ujung telepon yang lain sedang berbicara, dan baru saja akan menutup telepon, pemuda Tao itu berkata dengan cepat, dermawan ini, bolehkah saya bertanya kepada Klan Naga, mengapa Anda mengundang kami? Petik 2. Saya tidak tahu tentang itu, kami akan mengikuti daftar yang diberikan di atas. Kata ujung telepon yang lain. Kalau begitu, tolong sampaikan terima kasihku kepada pemimpin Klan Naga untukku, terima kasih. Kata pendeta muda Tao itu. Oke. Petik 2. Setelah menutup telepon, pendeta muda Tao itu dengan penuh semangat menatap pendeta Tao di depannya dan berkata, kami telah diundang ke pertemuan Klan Naga. Ah, sungguh hebat, sang Taois, seru pendeta penuh semangat. Keduanya saling berpelukan secara langsung, tanpa penampilan seorang master Taoisme. Saat ini, seseorang lewat, orang ini mengenakan setelan tunik Cina. Pertemuan apa yang membuatmu begitu bahagia? Pria berjubah itu bertanya. Saudara muda Zhang San, Anda telah membuat terobosan. Pemuda Tao itu bertanya dengan heran. Yah, kita telah membuat terobosan. Pria berjas tunik bernama Zhang San mengangguk dan berkata, perjalanan ke Stars and Stripes sangat bermanfaat, dan saya melihat banyak master super yang berbeda. Hebat, sungguh ganda berkah. Dengan Anda di sini, faksi Wudang kami akhirnya memiliki landasan kebangkitannya. Pemuda Tao itu berkata dengan penuh semangat. Zhang San tersenyum, dan pria bernama Zhang Fei yang dia lihat di cincin kematian beberapa hari yang lalu muncul di benaknya. Jika dia tidak melihat pertempuran antara dia dan Bao Lei, mungkin dia tidak akan membuat terobosan sekarang, dan dia tidak tahu apakah dia akhirnya melarikan diri hari itu, dan di mana dia sekarang. Bab 2915. Klan Naga akhirnya mengumumkan 10 sekte yang diundang ke pertemuan itu. Di antaranya adalah kuil Shaolin dan Emei yang diterima dengan baik, serta tinju garis besi magia yang agak kontroversial. Namun, ketika semua orang melihat daftar pengumuman ke-10, semua orang berseru bahwa itu tidak mungkin, karena daftar pengumuman ke-10 jelas adalah faksi Wudang. Tidak ada yang mengira bahwa faksi Wudang tiba-tiba muncul di mata publik saat ini.
Sekolah yang berusia 1000 tahun ini dirobohkan karena kerjasamanya dengan organisasi jahat, bahkan sekarang, masih belum masuk dalam jajaran 30 besar seni bela diri, dan master di sekolah lebih sedikit daripada rumput di depan rumah janda itu. Sulit bagi semua orang untuk memahami bahwa sekte seperti itu tanpa seorang pun di dalamnya dan tidak seorang pun di dalamnya dipilih ke dalam daftar pertemuan. Daftar ini dikatakan untuk pertemuan, tetapi semua orang tahu bahwa itu sebenarnya mewakili 10 sekolah seni bela diri baru. Wajar jika beberapa sekte ini menjadi kontroversial, karena tidak ada pendekar pedang sejati yang melakukannya, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang tidak akan diyakinkan. Namun, pemilihan fraksi Wudang tidak hanya kontroversial, tetapi juga kontroversial. Tidak seorang pun atau sekte manapun yang berpikir bahwa sekte Wudang dapat menjadi salah satu dari 10 sekte seni bela diri teratas, dan mereka bahkan tidak mendapat tempat di 30 besar. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa jika faksi Wudang menyinggung tokoh nomor 1 seperti Stephen, setidaknya di tangan generasi ini, sama sekali tidak mungkin untuk masuk arus utama. Namun siapa sangka klan naga mengirimkan surat undangan ke Wudang, dan seluruh Wulin kaget kecuali kaget. Tahukah Anda, keluhan antara Stephen dan faksi Wudang memiliki sejarah yang panjang. Akibatnya, Stephen tidak berada di belakang klan naga, dan klan naga mengundang klan Wudang untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang begitu penting. Apakah ini pertemuan baru? Direktur klan naga, Zhao Tuntian, berdemonstrasi melawan Stephen. Namun, semua orang tahu bahwa Zhao Tuntian memiliki hubungan yang baik dengan Stephen, jadi mengapa dia ingin memprotes Stephen? Seluruh dunia seni bela diri bingung karena daftar klan naga ini. Keesokan harinya, klan naga tanpa henti mengumumkan daftar individu yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dibandingkan dengan daftar sebelumnya, daftar ini lebih berbobot, karena daftar sebelumnya membandingkan kekuatan sekte, dan daftar ini merupakan manifestasi yang tepat dari kekuatan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang memenuhi syarat untuk diundang oleh klan naga untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar pemerintahan bersama seni bela diri. Begitu nama pertama yang diumumkan oleh klan naga keluar, tidak ada seorang pun di seni bela diri kerajaan naga yang merasa ada masalah, karena namanya adalah Stephen. Setelah Stephen mengundurkan diri dari klan naga, dia telah menjadi seniman bela diri yang menganggur, dan ini sejalan dengan kriteria undangan klan naga, jadi orang pertama yang diundang klan naga adalah Stephen. Sebagai ahli nomor 1 di kerajaan naga, dan bahkan memenangkan medali Federasi Bintang dan Garis kemarin lusa, tidak cukup lagi untuk menggambarkan reputasi Stephen yang berkembang pesat. Pemegang gelar ini memang pantas. Stephen juga sangat menyelamatkan muka, mengatakan bahwa jika dia punya waktu, dia pasti akan berpartisipasi. Meninggalkan komentar ini kepada orang biasa sebenarnya bukan wajah bagi klan naga. Apa artinya berpartisipasi jika Anda punya waktu? Klan naga mengundang Anda. Bisakah Anda bergabung dengan kami jika Anda bebas? Namun, yang mengatakan ini adalah Stephen, yang berbeda. Stephen adalah pria yang mengelola ribuan ayam setiap hari. Dia sibuk sepanjang hari menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang biasa. Dia berkata bahwa dia akan berpartisipasi jika dia memiliki waktu, yaitu untuk memberi Anda wajah agung klan naga. Saat nama Stephen diumumkan, nama kedua juga segera diumumkan, dan orang kedua ini pantas mendapatkan namanya karena dia adalah Bi Feiyun. Bi Feiyun, dijuluki Master Kaisar, sekarang menjadi kepala sekolah seni bela diri Longyi. Dia telah aktif di garis depan mempromosikan seni bela diri Longguo. Undangan keduanya juga layak diterima. Setelah itu, klan naga mengumumkan daftar personel lainnya. Sebanyak 28 orang diundang, pada dasarnya semuanya adalah tokoh yang sangat dihormati di dunia persilatan, tetapi ada pengecualian. Misalnya, klan naga mengundang seorang pria bernama Li Feifan dari kota Sanfo. Li Feifan ini baru berusia 30-an tahun ini,
dan dia tidak dikenal di dunia seni bela diri, tetapi dia diundang oleh klan naga. Ini juga membuat banyak orang sangat bingung. Di keluarga Lin, Stephen sedang berbicara di telepon. Bab 2916. Tuan, saya awalnya berencana untuk meminta klan naga untuk mengundang Anda, tetapi mengingat Fei Fei adalah kepala Guan Sui kami, lebih baik mengundangnya, kata Stephen sambil tersenyum. Apakah ini sedikit buruk? Lagi pula Fei Fei masih terlalu muda. Su Qing di ujung telepon berkata dengan cemas. Ini adalah kesempatan bagus bagi Fei Fei untuk memadukan kualifikasi dan kontaknya. Para peserta semuanya adalah orang-orang yang sangat dihormati dalam seni bela diri. Yang kurang dari Fei Fei sekarang adalah kualifikasi dan kontak. Petik 2. Itu selalu baik untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Awalnya, saya berencana untuk membiarkan klan naga Duan Suiliu diundang untuk menghadiri pertemuan, tetapi Duan Suiliu berbeda dari faksi Wudang. Faksi Wudang masih memiliki fondasi ribuan tahun. Duo Suiliu terlalu muda. Sudah waktunya untuk menemukan Fei Fei, kata Stephen. Kamu benar, aliran air yang rusak tidak cukup untuk disamakan dengan sekte berusia 1000 tahun seperti kuil Shaolin. Takdir, kamu telah melakukan cukup banyak untuk aliran air yang rusak. Jika tuanmu masih ada, kamu akan sangat senang. Petik 2. Su Qing tergerak, berkata, sejak saya berada di Duan Suiliu, meski hanya sehari, saya akan menganggap diri saya sebagai murid Duan Suiliu. Tidak peduli apa, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meneruskan Duan Suiliu, kata Stephen dengan serius. Terima kasih telah mengetahui nasibmu, kata Su Qing. Mengapa Anda bersikap sopan kepada saya? Ayo lakukan ini dulu, Nyonya. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah saya memiliki waktu luang, saya akan membawa istri dan anak-anak saya ke kota Sanfo untuk mengunjungi Anda, serta kakak perempuan saya. Petik 2. Stephen berkata, yah, ingat, apapun yang terjadi padamu, kami adalah pendukung yang paling kuat, dan istriku dan aku adalah pendukungmu yang paling kuat. Kamu juga harus ingat untuk berhati-hati. Jangan berani, dan jangan biarkan dirimu taruh dalam situasi berbahaya. Su Qing dengan serius memperingatkan. Begitu, mari kita lakukan dulu, kata Stephen, dan menutup telepon. Hah, Stephen menghela nafas. Dia menggunakan wajahnya sendiri untuk membuat faksi Wudang dan Li Feifan diundang ke pertemuan ini. Berjuang untuk bangkit bukan untuk apa yang disebut keadilan. Dia lebih kuat dan lebih menguasai sumber daya, sehingga ia secara alami dapat melakukan lebih banyak hal. Hukum rimba memangsa yang kuat, ini selalu menjadi keyakinannya. Setelah menangani masalah ini, Stephen berpikir sejenak, dan pada dasarnya tidak ada yang perlu dia lakukan sendiri. Karena itu, ada satu hal yang harus dia lakukan. Stephen berbalik ke kamar, lalu membuka kompartemen rahasia di kamar, dan mengeluarkan 2 barang darinya. Kedua hal ini adalah selembar kertas, satu adalah tiket menara langit, dan yang lainnya memiliki kata-kata Shen Luo Tianzeng tertulis di atasnya. Keduanya diperoleh di Tower of the Sky. Menara langit. Aku datang, kata Stephen sambil merobek tiket menara langit. Saat berikutnya, ada kekuatan hisap yang aneh dari ruang di sekitar Stephen, dan kemudian tubuh Stephen tiba-tiba melintas, dan menghilang begitu saja ke dalam ruangan. Stephen merasa matanya menjadi gelap, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berada di tempat yang tidak asing lagi. Ini adalah lantai 2 menara langit. Itu dikirim ke sini langsung. Stephen sedikit terkejut, tetapi merasa normal. Lagi pula, dia mendapatkan benda ini di lantai 2. Di sebelah Stephen adalah pintu yang sudah dikenal. Selama Anda membuka pintu itu, Anda dapat kembali ke dunia asal. Aku tidak tahu siapa yang ada di metaverse sekarang. Stephen bergumam diam-diam. Jika orang yang mengambil akar dari metaverse membuka metaverse dan mengirim orang masuk, maka seharusnya ada banyak orang di metaverse sekarang. Namun,
dia sekarang berada di menara langit, jadi dia tidak tahu apakah ada orang di luar atau ada berapa orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai menara langit turun ke metaverse. Jika ada orang-orang di luar, mereka pasti akan datang menara langit, saya akan dapat melihat orang-orang itu saat itu. Tentu saja, dia tidak bisa menunggu seperti ini, lagi pula, ada hal-hal baik di Tower of the Firmament, dan sekarang serangannya telah mencapai 90%. Kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ia harus terus melawan bos untuk meledakkan peralatan. Stephen berbalik dan berjalan lebih dalam. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Stephen melewati beberapa area yang telah dia bersihkan. Monster di area ini belum disegarkan, dan tidak ada harta karun di dalamnya. Dari sudut pandang ini sama sekali berbeda dari game. Akhirnya, Stephen berhenti. Apa yang muncul di depannya adalah sekelompok monster yang mengenakan baju besi hitam, setinggi 2 meter, dan terbang dengan sayap tergantung di tubuh mereka. Stephen telah melawan monster-monster ini sebelumnya, dan mengetahui nama mereka. Nama mereka adalah Jenderal Terbang Lapis Baja Besi, dan kekuatan mereka mencengangkan. Kekuatan setiap monster jauh melebihi kekuatan dunia luar. Terakhir kali dia dihentikan oleh monster-monster ini. Pertahanan monster-monster ini melawan langit. Saat itu, dia tidak bisa melukai monster-monster ini bahkan dengan pisau kerangka, apalagi membunuh monster-monster ini. Adapun kekuatan serangan monster-monster ini, maka itu tidak kuat. Jika mereka memiliki kekuatan serangan yang kuat, maka dia tinggal di sini terakhir kali untuk membiarkan monster-monster ini mengisi ulang dirinya sendiri. Dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat dan kekuatan serangan yang tidak kuat, Stephen dengan tegas menyerahkan monster-monster ini dan memilih untuk pergi. Saat ini, dengan kemajuan pengisian mencapai 90%, dia memutuskan untuk menantang para jenderal terbang lapis baja ini lagi. Stephen menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke wilayah para jenderal terbang lapis baja ini dengan kepala terangkat tinggi. Saat berikutnya, seorang jenderal terbang lapis baja terbang ke arahnya, dan jenderal terbang lapis baja besi itu mengayunkan kapak dan tombak di tangannya, menyerang Stephen begitu saja. Kerja bagus, aku baru saja menggunakannya sebagai karung pasir untuk Lao Su. Stephen mencibir, dan meninju jenderal terbang lapis baja di depannya. Bab 2917. Boom, boom, boom. Di lantai 2 Tower of the Sky, suara dentuman terus terdengar. Setiap kali terdengar bunyi gedebuk, itu berarti seorang jenderal terbang lapis baja akan diledakkan ke seluruh tubuh oleh tinju Stephen. Beberapa bulan yang lalu, Stephen benar-benar tidak berdaya, dan jenderal terbang berbaju besi yang bahkan tidak bisa meninggalkan jejak di tubuhnya tidak dapat lagi menahan kekuatan pukulan Stephen beberapa bulan kemudian. Satu set jenderal terbang lapis baja hancur dan tersebar di seluruh tanah. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, sejumlah besar jenderal terbang lapis baja semuanya telah dihancurkan, dan hanya satu yang tersisa. Jenderal terbang berbaju besi ini berbeda dengan jenderal terbang berbaju besi lainnya. Jenderal terbang berbaju besi lainnya berwarna besi hitam, tapi yang ini hijau muda. Bahan keseluruhannya terlihat seperti zamrud, bukan logam. Stephen berdiri di depan lawan. Jenderal terbang lapis baja ini belum pernah berpartisipasi dalam seluruh pertempuran sebelumnya, dan sedang duduk di depan meja dengan sebuah kotak seukuran kepalan tangan di atasnya. Stephen tidak asing dengan kotak ini, karena ketika dia menemukan setengah dari angka kelahiran kembali di area sebelumnya, setengah dari angka kelahiran kembali juga ditempatkan di kotak seperti itu. Jadi, jelas, kotak ini harus berisi separuh angka kelahiran kembali lainnya. Memikirkan hal ini, Stephen menjadi bersemangat. Jika angka kelahiran kembali tidak menipu, itu melambangkan kehidupan kedua. Siapapun yang datang ke dunia ini hanya memiliki satu kehidupan, tetapi jika dia memiliki angka kelahiran kembali, maka orang tersebut akan memiliki kehidupan kedua. Stephen merasa bahwa kemampuan terbang,
menghirup api, dan mengubah tangan menjadi pisau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan kelahiran kembali. Bukankah ada kategori khusus yang disebut kelahiran kembali di internet, kelahiran kembali menjadi orang kaya, kelahiran kembali menjadi ahli super, del. Jika dia bisa dilahirkan kembali dengan angka kelahiran kembali, bukankah buku ini disebut kelahiran kembali, debangkitnya menantu tiran? Stephen merasa gatal, menatap bos di depannya dan berkata, kamu juga melihatnya, kamu tidak dapat menghentikanku, kamu dapat memilih untuk menyerah, dalam hal ini aku tidak akan membunuhmu. Mendengar apa yang dikatakan Stephen berkata, Jenderal terbang lapis baja itu pingsan. Dia memandang Stephen. Tidak ada kegembiraan dalam hidup, dan tidak ada rasa sakit dalam kematian, kata Jenderal terbang lapis baja itu. Suaranya sangat lembut dan halus, mengungkapkan rasa kehancuran yang mengecewakan dunia manusia. Kamu seorang NC, dan kamu cukup pandai berakting. Stephen menyeringai, dan langsung meninju lawan. Pertempuran hebat pun terjadi. Kekuatan tempur bos jenderal terbang lapis baja besi ini masih sangat mengesankan. Kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya, sehingga Stephen berhasil menghancurkan baju besi di tubuhnya dengan beberapa pukulan dengan seluruh kekuatannya. Namun, tidak seperti jenderal terbang lapis baja lainnya, setelah keluarga besi ini dihancurkan, Stephen dengan jelas melihat bola cahaya putih terbang keluar dari jenderal terbang lapis baja besi ini. Apa ini? Stephen memandangi bola cahaya itu dengan heran. Dia telah membunuh banyak bos sebelumnya, tetapi belum pernah ada bos yang menerbangkan bola cahaya seperti jenderal terbang lapis baja ini. Peringatan, aku menemukan roh. Tolong hindari. Suara si idiot tiba-tiba terdengar. Jiwa, apa-apaan? Stephen tertegun. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba muncul di langit dari udara tipis dan meledak ke arah cahaya putih. Bai Guang bereaksi sangat cepat dan langsung menuju Stephen. Stephen mundur dengan cepat, tetapi kecepatannya jauh lebih rendah daripada bola cahaya putih itu. Dalam sekejap mata, cahaya putih telah memasuki tubuh Stephen, dan sambaran petir yang jatuh dari langit mendarat tepat di tempat asal cahaya putih itu. Disertai dengan dentuman keras, gelombang kejut yang tidak diragukan lagi cocok datang dari lokasi petir menyambar. Stephen mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum hampir berhenti. Ada apa, idiot, di mana cahaya putihnya? Stephen bertanya dengan cepat. Sudah berakhir. Dia telah memasuki otakmu. Suara si idiot terdengar. Bab 2918. Apa? Stephen bertanya dengan heran. Pada saat ini, sebuah suara aneh tiba-tiba muncul di benak Stephen. Jie, Wang Xiaur, Anda telah memenjarakan saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya belum mati. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya membiarkan saya menunggu kesempatan ketika saya mengambil tubuh ini. Garis bawah kamu tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu aku tahu, selama tubuhmu milikku. Hahaha. Bai Guang tertawa keras. Dengan tawa Bai Guang, Stephen tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya, dan kemudian seluruh otaknya seperti dibelah oleh seseorang. Rasa sakit yang hebat membuat Stephen jatuh ke tanah di depan matanya. Di tanah. Stephen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sudah lama tidak menahan rasa sakit yang begitu hebat. Rasa sakit seperti itu sepertinya menggerogoti jiwanya. Apa-apaan ini, idiot? Stephen bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah jiwa. Itu adalah ketergantungan keluarga Protoss yang kuat untuk hidup selamanya. Itu juga alasan mengapa keluarga Protoss tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh para Titan. Yang terkuat dari keluarga Protoss dapat mengembangkan jiwa mereka menjadi jiwa. Jiwa roh sulit dihancurkan, dan dapat melahap jiwa yang lemah dan mengambil tubuh orang lain sebagai miliknya. Kata si idiot. Brengsek. Stephen tidak menyangka bahwa dia membunuh Bogut, musuh hidupnya, dan kemudian bertemu dengan semacam roh omong kosong. Ini seperti ketika Anda bermain game,
Anda akhirnya menjatuhkan bos terakhir, dan seorang pria muncul di pinggir jalan monster liar membunuhmu. Mungkinkah lebih sial lagi? Hentikan perlawanan, kamu hanya manusia biasa. Tidak, kamu bukan manusia biasa, masih ada beberapa hal aneh di tubuhmu, sepertinya boneka humanoid. JJJ, aku tidak menyangka akan bertemu seorang manusia dengan keberuntungan seperti itu. Benar-benar membuka mata Tuhan. Suara aneh itu muncul lagi di benaknya. Kamu bajingan, keluar dari kepalaku, teriak Stephen. Haha, kehormatanmu bahwa kamu bisa diambil alih olehku. Di masa depan, aku akan menggunakan tubuhmu untuk melintasi dunia dan menjadikanmu penguasa dunia. Mengapa kamu tidak melakukannya? Jie. Suara aneh itu tertawa. Bodoh, apakah ada cara untuk membunuhnya? Stephen bertanya. Karena jiwa secara langsung merusak kesadaran, jika kamu ingin melawannya, kamu harus mengandalkan kemauan dan semangat yang cukup kuat, kata si idiot. Kemauan dan semangat yang cukup kuat. Stephen merasa bahwa semangat dan kemauannya harus sangat kuat, karena dia hampir melafalkan mantra Protos setiap malam ketika dia pergi tidur untuk menempatkan dirinya dalam keadaan meditasi. Oleh karena itu, Stephen memusatkan perhatiannya, memadatkan semangatnya, dan mencoba melawan-lawan. Namun, rasa sakit yang parah membuat Stephen tidak dapat berkonsentrasi sama sekali, dan perasaan bahwa seluruh kepalanya akan terkoyak membuatnya hampir pingsan. Aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa mati di sini, aku harus berkonsentrasi, sakit, Jiwa Stephen sepertinya berteriak, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa memusatkan perhatiannya. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara lain? Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benak Stephen. Jika Anda tidak dapat berkonsentrasi sekarang, bagaimana jika Anda sedang dalam keadaan meditasi? Jika Anda berada dalam kondisi meditasi, kekuatan mental Anda akan sangat terkonsentrasi dan berkembang. Jika Anda memasuki kondisi meditasi sekarang, apakah situasi Anda akan menjadi lebih baik? Stephen memikirkan mantra suku Protos yang pernah dia lihat di suku Xiansheng sebelumnya. Itu adalah mantra yang memungkinkan dia memasuki kondisi meditasi dan memperkuat kekuatan mentalnya. Dia akan mengucapkannya hampir setiap hari ketika dia sedang tidur. Meskipun tidak ada gunanya selain membuatnya energi setiap hari, saat ini, tidak ada cara lain, selain menjadi kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Dengan demikian, Stephen mulai melafalkan mantra Protos dalam hati. Dalam sekejap, Stephen benar-benar memasuki kondisi meditasi. Dan tepat setelah Stephen memasuki keadaan meditasi, suara aneh itu tiba-tiba berseru, bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa sekuat manusia? Dengan suara itu, Stephen hanya merasakan seluruh kesadarannya seolah-olah disinai matahari yang hangat, rasa sakit di kepalanya yang tadinya sangat menyakitkan, tidak lagi terasa sakit saat ini. Oh, berhasil! Stephen sangat gembira, dan terus melafalkan mantra Protos dalam hati. Saat mantra itu diucapkan, suara aneh itu menjadi sangat marah. Lupakan saja, Wang Xiaor, ada manusia sepertimu. Mungkinkah kamu manusia dilahirkan untuk mengalahkanku? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini, aku harus membawamu pergi, aku harus, Dengan aneh suara terdengar, dan awan cahaya darah tiba-tiba meledak di benak Stephen, dan cahaya darah menyebar dengan cepat di benaknya. Dengan penyebaran cahaya darah, sakit kepala Stephen muncul kembali. Kembalikan aku. Stephen dengan tegas melafalkan mantra sambil menghancurkan semua kekuatan spiritualnya menuju cahaya berdarah. Bagaimana kamu bisa begitu kuat, bajingan? Kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu manusia yang rendah hati, karena kamu ingin aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup, ayo mati bersama. Suara aneh di sana adalah raungan di benak Stephen, dan kemudian nafas kematian muncul di benak Stephen. Stephen tiba-tiba membuka matanya, mengambil 2 langkah ke depan, meraih kotak harta karun di atas meja di depannya, meraihnya dengan keras, dan menghancurkannya berkeping-keping.
Setengah dari angka kelahiran kembali berwarna abu-abu biru muncul di tangan Stephen. Stephen mengangkat tangannya yang lain dan menggenggamnya di lehernya, menarik setengah angka kelahiran kembali dari lehernya, dan menyatukannya dengan angka kelahiran kembali di tangannya. Saat berikutnya, seluruh kepala Stephen tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Dengan suara keras, seluruh otak Stephen meledak. Darah berceceran di mana-mana, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Tubuh Stephen jatuh. Suara halus terdengar. Jika kamu ingin membunuhku, mati bersamaku. Mati, mati. Petik 2. Suara itu menjadi semakin kecil, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Semuanya kembali sunyi. Bab 2919. Lantai 2 Menara Langit. Tubuh Stephen jatuh tertelungkup di tanah, tak bernyawa, seolah-olah dia baru saja mati seperti ini. Pada saat ini, cahaya biru keabu-abuan menyebar dari tangan Stephen. Sinar cahaya ini berasal dari salib kelahiran kembali di tangan Stephen. Cahaya itu dengan cepat menyelimuti tubuh Stephen, dan kemudian cahaya itu tiba-tiba menyala. Seluruh lantai 2 sepertinya diterangi oleh cahaya ini. Setelah beberapa detik, cahaya memudar. Stephen bangkit dari tanah. Sial, ini benar-benar dibangkitkan. Stephen mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, kegembiraannya tak terkatakan. Tiba-tiba, Stephen mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasa tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Dia menatap angka kelahiran kembali di tangannya. Angka kelahiran kembali sudah penuh dengan retakan saat ini. Stephen memikirkannya. Angka kelahiran kembali melayang dari tangannya dan mendatangi Stephen. Sialan, aku telah membangkitkan 3 persepsi. Seru Stephen dengan penuh semangat. Sepertinya, ya. Petik 2. Suara si idiot terdengar, dan dia sedikit ragu untuk mendengar suaranya, seolah dia tidak yakin bahwa Stephen memiliki persepsi 3 kali lipat. Stephen melihat ke samping, dan energi gelap di sekelilingnya sangat jelas. Dengan pemikiran di benak Stephen, energi gelap itu mulai melonjak seolah-olah mereka telah menerima semacam bimbingan. Memang benar kebangkitan 3 kali lipat, aku bisa mengendalikan energi gelap, kata Stephen. Ya, kata si idiot. Mengapa ini terjadi? Stephen bertanya. Saya tidak tahu. Menurut spekulasi saya, tampaknya setelah lawan meledakkan jiwa, kekuatan ledakan memecahkan hambatan Anda, dan akumulasi asli Anda sudah cukup. Setelah hambatan rusak, logis untuk membangunkan 3 persepsi, kata si idiot. Brengsek. Stephen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak menyangka bahwa peledakan diri dari jiwa itu akan meledakkan kemacetannya. Ini benar-benar kejutan. Saya baru saja mengatakan bahwa keberuntungan saya tidak ada bandingannya di dunia. Stephen berkata dengan bangga. Di satu sisi, itu adalah keberuntungan, dan di sisi lain, ini juga terkait dengan kegigihan Anda dalam bermeditasi. Meditasi tidak hanya meningkatkan keintiman Anda dengan energi gelap, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan ketahanan mental Anda. Setelah berhari-hari meditasi, kekuatan spiritualmu telah lama tercapai. Tingkat yang mencengangkan, itu sebabnya kamu bisa melawan semangat itu, jika tidak, akhirmu akan sangat menyedihkan, kata si idiot. Apa yang akan terjadi setelah dibawa pergi? Stephen bertanya. Jika pihak lain bukan orang yang keji, dia akan menelanmu dan menjadi tuan baru dari tubuhmu. Jika pihak lain adalah orang yang keji, dia akan memenjarakanmu, dan kamu akan terjebak di suatu tempat dalam kesadaranmu. Kamu dapat berbicara sebagai orang pertama. Anda dapat melihat semua yang dia lakukan dari sudut pandang orang lain, tetapi Anda tidak dapat campur tangan, dan Anda akan sedikit runtuh selama penyiksaan jangka panjang, kata si idiot. Brengsek. Stephen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dia selalu berpikir bahwa menara langit adalah tempat di mana dia menggunakan ruang bawah tanah untuk meledakkan peralatan dan meningkatkan kekuatannya. Dalam krisis, dia tampaknya telah mendapatkan darahnya sekarang, dan persepsinya telah terbangun 3 kali lipat,
tetapi jika tidak ada angka kelahiran kembali, maka hasil terbaiknya sekarang adalah binasa bersama jiwa itu. Tempat ini diciptakan oleh peradaban tingkat tinggi. Jiwa mungkin bukan ancaman bagi peradaban tingkat tinggi seperti Wang Xiaor, tetapi bagimu, bahkan peradaban menengah seperti para Titan, kematian jiwa sama sekali tidak dapat dipahami. Keberuntunganmu adalah memang sangat bagus. Secara kebetulan, Anda mendapatkan mantra dari keluarga Protoss, yang membuat kekuatan mental Anda sangat kuat. Hidup, orang-orang seperti Anda sering disebut putra para Titan di antara para Titan, kata si idiot. Anak Titan, apa itu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Titans adalah dewa yang dipercayai oleh para Titan, dan anak-anak Titan merujuk pada para Titan yang disukai oleh para Titan. Mereka memiliki bakat yang baik dan keberuntungan yang lebih baik. Orang-orang seperti itu semuanya adalah pahlawan yang mendominasi para Titan. Jika Anda bisa pergi ke bintang Titan dan menerima bimbingan dari keluarga Titan yang paling murni, mungkin kamu akan menjadi pembangkit tenaga listrik setingkat Titan di masa depan, kata si idiot. Bintang Titan, Stephen berkata dalam hati. Mengenai bintang Titan yang jauh, dia tidak terlalu memikirkannya karena jaraknya sangat jauh. Tapi sekarang si idiot menyebutkannya, dia tiba-tiba tergerak. Dia telah mengejar yang lebih tinggi dan lebih kuat sepanjang hidupnya, dan sekarang dia tidak terkalahkan di dunia ini, jadi bisakah dia mengejar sesuatu di luar dunia ini? Terutama dalam hal umurnya yang panjang, akan sangat membosankan untuk tetap berada di bumi sepanjang waktu. Namun, bintang Titan puluhan ribu kali lebih berbahaya daripada bumimu. Bumi hidup di medan bintang ini bagaimanapun caranya, dan para Titan memiliki musuh abadi mereka, Protoss. Mereka telah berperang selama ribuan tahun. Dan akan terus berjuang. Jika kamu pergi ke Titan, apa yang harus kamu hadapi mungkin sesuatu di luar pengetahuanmu, kata si idiot. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Stephen menggelengkan kepalanya, dan kemudian fokus pada persepsinya tentang kebangkitan 3 kali lipat. Dengan terbangunnya 3 persepsi, seluruh pribadinya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Bab 2920. Dia dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk dengan mudah mengendalikan energi gelap di sekitarnya, dan karena kekuatan mentalnya yang sangat kuat, dia dapat mengendalikan banyak energi gelap. Dia mengangkat tangannya, mencoba memeras energi gelap ke tangan kanannya. Energi gelap dengan panik terkondensasi di tangannya. Semakin kuat kekuatan mental, semakin ekstrim energi gelap dapat dikompresi, dan semakin kuat kekuatan yang akan meletus, kata si idiot. Stephen tidak berbicara, dia terus memadatkan energi gelap, sampai dia merasa tidak bisa lagi menekan energi gelap, dia membanting tangannya ke tanah. Ledakan, terdengar suara keras, dan seluruh tanah sedikit bergetar. Benturan dahsyat itu langsung menghempaskan tubuh Stephen yang jaraknya ratusan meter. Tubuh Stephen berguling puluhan kali di tanah sebelum berhenti. Setelah itu, Stephen berdiri. Brengsek, kekuatan pukulan ini lebih dari 2 kali lipat dari pukulan langsungku. Stephen berkata dengan bersemangat. Ini adalah hal yang mengerikan tentang energi gelap. Anda dapat menggunakannya untuk melakukan apa saja, mempersenjatai diri, atau memindahkan objek, dan bahkan menyerang musuh. Energi gelap adalah asal mula alam semesta ini, dan kebanyakan orang menggunakan energi gelap. Sangat sederhana, hanya setelah kebangkitan sumber super dapat mengaitkan energi gelap, itu adalah aplikasi lanjutan dari energi gelap, tetapi hanya ada sedikit orang seperti itu, dan jarang di keluarga Protoss. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang tidak dapat dipecahkan. Kamu sepertinya berbicara lebih banyak dari sebelumnya, kata Stephen. 90% dari tuduhan itu memberiku lebih banyak emosi, dan itu juga memungkinkanku untuk membuka lebih banyak ingatan yang telah berdebu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata si idiot. Terima kasih idiot. Meskipun aku memanggilmu idiot, kamu memang banyak membantuku. Jika kamu tidak mengingatkanku tadi, aku mungkin telah dibawa pergi,
kata Stephen dengan rasa terima kasih. Kamu dan aku berada dalam hubungan simbiosis. Kamu hidup dan menjadi lebih kuat. Biarkan aku penuh energi secepat mungkin dan berevolusi menjadi kerangka suci. Itu juga baik untukku, kata si idiot. Apa manfaatnya? Stephen bertanya. Evolusiku sendiri adalah manfaat terbesar. Setelah aku menjadi kerangka suci di dunia ini, setidaknya di duniamu, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkanku, kata si idiot. Jika kamu menjadi kerangka suci dan bekerja sama dengan tubuhku, apakah aku sama dengan Titan Pamungkas? Lebih baik daripada pria yang datang ke bumi. Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, kamu sekarang lebih kuat dari simbionku saat itu. Jika aku berevolusi, maka kamu bisa dianggap sebagai master di antara para Titan, cukup untuk memimpin armada kecil, kata si idiot. Tes. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah menjadi master dari klan Titan. Jika aku membersihkan salinan Tower of the Sky, bukankah aku akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Titan secara langsung? Tidak, persepsiku telah triple terbangun, dan kemampuan Protoss, bahkan jika Anda adalah Titan Pamungkas biasa, mereka seharusnya bukan lawan Anda. Stephen berkata pada dirinya sendiri. Setiap Titan Pamungkas memiliki aksi terkenal, tetapi kamu hanya tahu keterampilan bela diri paling dasar. Jika kamu benar-benar bertarung, bahkan jika kamu memiliki kemampuan Protoss dan dapat mengendalikan energi gelap, kamu pasti bukan milik mereka. Lawan. Menuangkan air dingin ke Stephen. Benarkah? Stephen bertanya dengan heran. Ya, para Titan telah berlipat ganda selama ratusan juta tahun. Berdasarkan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kembangkan, bahkan keterampilan ilahi seperti Nirvana dapat dikembangkan, sehingga kekuatan dari keterampilan magis yang sama secara alami luar biasa, kata si idiot. Oke. Stephen mengangkat bahu, dan kemudian dengan pikiran, dia membawa salib kelahiran kembali yang telah jatuh ke tanah di kejauhan. Angkeh kelahiran kembali tampaknya tidak berguna, tetapi Stephen enggan membuangnya. Lagi pula, benda ini menyelamatkan hidupnya. Kembali dan mencelupkannya ke dalam lem dan menggunakannya sebagai liontin tidak dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Setelah mengumpulkan angkeh kelahiran kembali, Stephen terus masuk jauh ke dalam menara langit. Tidak lama kemudian, sekelompok monster lain muncul di depan Stephen. Monster-monster ini memiliki tubuh centaur dan terlihat seperti centaur legendaris, dan semua centaur ini memegang busur besar di tangan mereka. Stephen juga datang ke daerah ini untuk pertama kalinya, dan dia tidak tahu banyak tentang para centaur ini, jadi dia berjalan ke arah mereka dengan hati-hati. Ketika Stephen melangkah ke wilayah centaur, beberapa centaur di depan memandangnya pada saat yang sama, dan menarik busur di tangan mereka. Panah energi gelap mengembun di busur besar. Melihat adegan ini, Stephen terkejut. Mengapa bahkan monster telah membangkitkan indera rangkap tiga mereka? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.